Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan perkenalkan nama saya Veronica Sahara dengan NPM 20170012 dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Riau Kepulauan. Kali ini saya akan menampilkan eh, tugas saya sebagai persyaratan dari ujian akhir semester 6 tahun 2023 pada mata kuliah media pembelajaran. Baik, saya akan memulai menampilkan em, materi saya menggunakan media Zoom, di mana saya akan memberikan materi kepada peserta didik. Saya akan mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Nah, selamat pagi untuk kita semua. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran daring kita hari ini, Ibu mau nanya nih, kira-kira teman-teman anak-anak udah siap belum buat mengikuti pelajaran hari ini? Wah, semangat sekali ya. Nah, kali ini untuk materi pada pembelajaran daring kita hari ini, Ibu mau memberikan materi tentang bullying. Nah, mungkin anak-anak bisa lihat ya di layar, Ibu sudah memberikan tampilan tentang bullying, how we handle it. Jadi, ada yang tahu artinya apa? Nah, iya benar sekali. Artinya itu adalah bullying atau penindasan. How we handle it. Bagaimana kita mengatasinya. Oke, sudah siap kan untuk materi kita hari ini? Oke, Ibu mulai ya. Sebelumnya, Ibu mau nanya nih ke sama anak-anak. Udah tahu belum bullying itu apa? Oh, udah pada tahu ya. Ya, karena bullying ini adalah tema yang cukup umum ya untuk kita semua ya anak-anak. Nah, bullying sendiri itu kalau asal anak-anak tahu itu berasal dari kata bull yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai banteng. Iya, banteng. Nah, kalau kita lihat banteng itu kan anak-anak kesannya besar, menakutkan gitu ya. Ya, jadi kesannya itu banteng itu adalah sesosok hewan yang memiliki kekuatan dan dia menakuti baik itu hewan lainnya atau bahkan manusia sendiri itu bisa ditakuti oleh banteng. Nah, jadi bullying ini secara makna tadi adalah bagaimana seseorang merasakan atau bukan merasakan, dia menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan, dia memiliki power yang bisa menekan atau membawahi orang lain. Nah, bullying itu terjadi ketika seseorang berusaha menyakiti secara psikologis maupun fisik terhadap seseorang lain atau kelompok lain yang dianggapnya lebih lemah. Kenapa dianggap lebih lemah, Bu? Ya karena seperti tadi, seperti maknanya dari banteng tadi, kalau banteng ini tuh dikenal sebagai sosok yang eh, besar, menakutkan. Padahal sebenarnya banteng itu tidak bukan hewan yang membahayakan ya anak-anak. Sebenarnya banteng itu ketika kita tidak memberikan gangguan atau kita tidak memberikan apa pancingan kepada banteng, maka banteng itu tidak akan melakukan apa-apa. Nah, kenapa dikatakan maknanya sama seperti banteng adalah karena bullying ini dia menunjukkan kekuatannya, menunjukkan bahwa dia lebih kuat daripada si yang terbuli tadi, yang lebih lemah tadi. Padahal belum tentu dia lebih lemah daripada anak tadi. Nah, kemudian mungkin anak-anak mungkin sering mendengar ya kalau misalnya terjadi bullying secara tidak sadar atau mungkin anak-anak pernah tidak sengaja gitu melakukannya atau melihat bahwa orang yang melakukan bullying terkadang mengatakan bahwa loh aku kan cuma bercanda, loh saya kan cuma bercanda atau gue kan cuma bercanda kayak gitu. Nah, terus kadang kita harus mikir nih, kalau memang itu candaan, kenapa dia bisa dikatakan bullying? Ternyata ada perbedaan antara candaan dan bullying ya anak-anak. Seperti yang Ibu tampilkan di layar, itu perbedaan candaan dan bullying ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang poin pertama tentu saja adalah memberikan rasa tidak nyaman. Ketika kita bercanda, tentu saja tujuannya adalah untuk membuat tertawa,
ya kan? Kalau misalnya yang kita bercandakan itu tidak memberikan tawa, malah memberikan rasa tidak nyaman, maka itu bisa dikatakan sebagai bullying. Seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa bullying itu secara psikologis dan fisik. Maka dari psikologisnya itu dia tidak nyaman dengan candaan itu. Maka itu dikatakan sebagai bullying ya. Jadi kalau misal kalian anak-anak bercanda dengan teman-temannya atau dengan keluarganya, saudaranya, pastikan kalau anak-anak dan temannya itu saling merasa nyaman. Kalau misal memang ditujukan untuk tertawa, maka tertawa. Jangan kita bercanda tapi kok malah lawan candaannya malah nangis ya. Anak-anak itu bukan candaan. Kemudian yang kedua adalah merendahkan dan menghina. Tentu saja ya, itu tidak bisa dikatakan candaan ketika itu merendahkan atau menghina. Mungkin bagi teman-teman yang anak-anak yang punya teman akrab banget gitu ya, udah yang bestie banget ya bahasanya kan, jadi kalau bercanda itu dibilangin kalau bercandaannya itu agak melampaui batas gitu, kayak bercandain orang tua atau bercandain masalah kehidupan. Nah, mungkin bagi beberapa kasus ketika anak-anak benar-benar nyaman dengan orang tersebut, maka mungkin hal itu tidak menjadi hal yang tidak nyaman tadi, seperti poin di pertama. Jadi ketika bercandaannya itu masih memberikan rasa tawa dan tidak memberikan rasa tidak nyaman, maka tidak bisa dikatakan bullying. Tapi dia dikatakan bullying ketika dia memberikan rasa tidak nyaman. Yang ketiga, memojokkan objek bercanda. Yang keempat, itu memuaskan satu pihak saja. Jadi sama seperti tadi, lawan candaan kita itu merasa tidak nyaman. Jadi yang merasa tertawa itu hanya satu pihak saja. Maka itu bisa dikatakan sebagai bullying. Kemudian dilakukan berulang kali. Nah, mungkin ketika kita bercanda satu kali, ketawa, wajar ya. Tapi ketika 2 kali, 3 kali, sebagai orang yang diberikan candaan dan merasakan tidak nyaman setelah candaan yang ketiga, keempat, kelima kali itu, maka itu bisa dikatakan bullying. Jadi sekiranya misalnya candaan itu sudah dilontarkan lebih dari sekali dan pada candaan yang kedua teman-temannya anak-anak ini sudah tidak tertawa lagi atau ya udahlah gitu kan, ya ya sudah kita stop sebelum itu menjadi bullying secara tidak sadar. Nah, next. Kemudian jenis-jenis bullying. Nah, jenis-jenis bullying ini ternyata terbagi menjadi 3. Nah, mungkin ketika teman-teman anak-anak melihat atau secara tidak sadar melakukan, semoga enggak ya, atau pernah mengalami, mungkin teman-teman anak-anak pernah menyatakan kalau bullying itu hanya terbatas pada fisik. Jadi, kan cuma bercanda apanya yang bullying gitu. Nah, ternyata bullying itu sendiri memiliki 3 macam, dari fisik, verbal, dan mental. Jadi nggak hanya perkara fisik aja ya, nggak perkara menyentuh badan yang nyata, tapi secara kata-kata, ataupun secara mental, secara perasaan, secara psikologisnya, ketika dia tidak nyaman dan tidak menyukai candaan tersebut atau perkataan tersebut, maka itu bisa dikatakan sebagai bullying ya. Anak-anak, mohon di-take note kalau kita jangan sembarangan atau tidak berpikir 2 kali sebelum melakukan atau menyatakan sesuatu. Nah, kemudian apa sih dampak dari bullying? Ya, mungkin kita udah tahu ya, anak-anak mungkin karena bullying ini termasuk isu yang cukup hangat, jadi pasti dampaknya itu tentu saja banyak stres, masalah mental, bisa mengganggu tidur. Di sekolah kita mungkin bisa menjadikan penurunan prestasi, bahkan pada fase yang paling berat adalah bisa menyebabkan kematian. Karena mungkin, anak-anak tahu ya ketika seseorang mengalami masalah gangguan pada psikologisnya dan dia tidak mampu mengatasi itu ya anak-anak, dia tidak bisa berpikir logis, dia tidak bisa berpikir rasional sehingga mungkin bisa yang ditakutkan adalah dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Itulah dampak terberat dari bullying itu anak-anak. Jadi jangan sampai kita menjadi pelaku dan ketika kita menjadi korban, kita harus berani ngomong. Kita sampaikan kalau memang kita sudah terlanjur nih mengalami bullying dan mengalami gangguan-gangguan mental, psikologis, temui orang yang bisa dipercaya, temui ahlinya. Anak-anak bisa datang ke ruangan ibu, bisa kita cerita-cerita, nggak apa-apa. Dan
sebisa mungkin ibu bantu dan tidak akan terbongkar ke orang lain seperti itu, dan kita bantu selesaikan masalahnya. Nah, terus setelah dampaknya nih, ciri-ciri pelaku dari seorang pelaku bullying itu adalah seperti yang disampaikan itu, dia biasanya itu agresif. Agresifnya itu bukan sesuatu yang positif, tapi lebih ke negatif. Dia gampang terprovokasi. Ada sesuatu yang eh, sebuah situasi nih, dia terprovokasi dengan situasi itu, dia menjadi agresif. Ada kejadian yang tidak menyenangkan, tapi disampaikannya berulang-ulang kali kepada yang mengalami kejadian tersebut. Dia mendominasi, memberikan lontaran-lontaran perkataan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari seorang pelaku bullying ya, anak-anak. Kemudian, bagaimana cara kita membela diri? Sebagaimana tema kita di awal tadi, how we handle it. Bagaimana cara kita mengatasi bullying tadi? Tentu saja yang pertama adalah kita menjauh dari lingkungan negatif tersebut. Misalnya, bullying itu terjadi karena anak-anak berada di suatu lingkungan di mana kelompoknya itu memang suka melakukan candaan yang berlebihan. Maka yang bisa Anda lakukan adalah menjauh dari lingkungan tersebut. Kemudian, ketika anak-anak menemui orang yang berperilaku sebagai seorang bullying, anak-anak harus menggunakan bahasa tubuh yang penuh percaya diri. Tegakkan bahu, jangan menunduk, tegakkan muka, tapi dengan cara yang sopan ya. Ini berbeda ketika kita berbicara ke orang tua, jangan pula melawan seperti ini. Itu bisa dikatakan tidak sopan ya, anak. Tapi kita bahasa tubuh yang percaya diri. Jadi ketika kita percaya diri, maka orang yang melakukan bullying itu tidak berani gitu, tidak berani untuk melakukan bullying tadi. Kemudian percaya insting dan kata hati. Nah, ketika anak-anak merasa kayaknya aku nih dibully deh, gitu. Kayaknya aku nih nggak cocok deh sama lingkungan ini. Percaya sama kata hati anak-anak. Kalau memang itu memberikan rasa tidak nyaman, tinggalkan, hentikan. Seperti itu. Nah, posisinya anggaplah anak-anak sudah terkena bullying sampai ke tahap fisik. Ketika anak-anak terkena bullying secara fisik, gunakan suara keras atau berteriak. Ketika anak-anak memberikan suara keras atau berteriak, maka itu akan memberikan rasa takut kepada si pelaku bullying tadi. Itu akan memberikan ketidakberanian pada dia untuk melakukan bullying lagi. Yang terakhir adalah meminta pengawasan lebih ketat kepada guru dan orang tua. Ini penting ya anak-anak, karena di usia sekolah mungkin anak-anak takut gitu karena ancaman dari si pelaku bullying tadi. Tapi percayalah, dengan memberi informasi, meminta bantuan kepada guru-guru, kepada ibu, kepada orang tua, itu akan membantu anak-anak untuk bebas dari tindakan bullying tadi. Pesan ibu, anak-anak, ketika anak-anak terjebak dalam situasi bullying atau terindikasi menjadi pelaku bullying atau merasa mulai menjadi korban dari bullying, maka yang bisa ibu sampaikan adalah berani. Jadilah berani, take a step. Kita harus maju, kita harus berani membela diri kita sendiri, kita harus berani untuk menegakkan hal yang benar. Mungkin susah, tidak semudah yang ibu katakan ya, tapi kita belajar hari-hari, kita belajar bagaimana menjadi berani, percaya diri, dan terbuka. Karena dengan beberapa tips tadi, ibu harap bullying dapat, mungkin untuk mengatasinya jauh dari kata mungkin ya, tapi setidaknya kita bisa mengurangi dan dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri untuk menghentikan siklus bullying tadi. Oh, oke. Sepertinya bahasan kita tentang bullying dari sampai di sini saja, karena waktunya juga sudah cukup ya. Ibu harap apa yang disampaikan itu bisa memberikan pemahaman baru kepada anak-anak dan menghindarkan anak-anak dari perilaku bullying ini tadi. Kalau ada pertanyaan, feel free untuk japri ibu, chat ibu, atau kirimkan di link evaluasi yang ibu kirim di grup ya anak-anak. Ibu harap materi hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Oke, kita sampai ke pertemuan berikutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baik,
sekian dari materi saya untuk mata kuliah media pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu. Saya tutup. Akhir kata, apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.